Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Teman-teman semua, mari kita ngaji kembali. Dan kita mulai ngaji kita pada malam hari ini dengan menghadiahkan Al-Fatihah seperti biasa. Mbak Admin, saya kok lupa ngambil kitabnya ya. Kitab saya di sana ya. Yang Mishkat ya. Mari kita mulai dengan menghadiahkan Al-Fatihah ila ruhi nabiyina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa ila arwahil ali wal ashabi ajma'in wa ila arwahil awliya'i wa syuhada'i was salihin wa ila arwahil a'immatil mujtahidin wal ulama'is salihin wal muallifin wal musannifin, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila ruhi sayyidut ta'ifa al-imam al-Junaid al-Baghdadi wa ila ruhi Hujjatil Islam Abi Hamid Al-Ghazali wa ila ruhi Asy-Syaikh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi wa ila arwahi ulama'ina muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama wa nakhussu khususan ruha Hadratus Syekh Hashim Asy'ari wa sairi ulama'ina al-ukhar wa khususan ila ruhi Gustur qaddasallahu asrarahum wa nawwara dharaihum wa barakatihim wa nafa'ana bi ulumihim wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa asdiqaina lahum jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa a'in. Mishkatul Anwar halaman 59 ya. 59. Khatimatun. Khatimatun. Ay hadhihi khatimatun. Khatimatun ay hadhihi khatimatun ya. Ini adalah penutup dari fasal yang pertama sebelum kita masuk ke fasal yang kedua ya, yang merupakan inti pokok dari kitab Mishkatul Anwar. Itu adalah fasal kedua dan fasal ketiga. Jadi fasal pertama ini adalah fasal pembukaan yang menyiapkan teman-teman semua untuk memahami ajaran-ajaran pokoknya Imam Ghazali mengenai banyak hal, terutama mengenai bagaimana cara menafsirkan cahaya itu. Jadi sebelum masuk nanti ke ayat atau mentakwili ayat Allahu nurus samawati wal ardh, itu Imam Ghazali menjelaskan dulu tentang apa itu cahaya, apa itu kegelapan ya, dan bagaimana cahaya itu harus ditafsiri dan seterusnya. Nah, sekarang ini penutupnya. Khatimatun ay hadhihi khatimatun. Ini adalah penutup ya. La'allaka, barangkali engkau wahai santri yang meminta untuk dikarangkan kitab Mishkatul Anwar ini, karena seperti kita tahu kitab Mishkah ini dikarang bukan ujuk-ujuk ya, tetapi atas permintaan dari seorang santri, seorang temannya Imam Ghazali.
seorang santri ya. Jadi permintaan ini. La'allaka barangkali engkau wahai santriku ya, tashtahi menginginkan engkau. Al-ana sekarang anta'rif untuk mengetahui engkau wajha idhafati nurihi. Alasan untuk bahkan mengidhafahkan, menghubungkan nurnya Allah ila samawati kepada langit wal ardi dan bumi. Di dalam ayat Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya langit dan bumi. Kenapa kok cahayanya Allah itu dinisbahkan, dikaitkan dengan langit dan bumi? Kenapa tidak Allah itu cahaya galaksi misalnya, atau Allah itu cahaya pohon-pohonan atau cahaya bagi manusia dan seterusnya? Kenapa kok yang disebut itu langit dan bumi? Atau bal wajha kaunihi, atau bahkan alasan kenapa adanya nur ini fi dzatihi, di dalam zatnya Allah ya. Karena kenapa kok disebut Allahu nur? Allah itu cahaya. Karena kalau menurut tafsiran ahli zahir ya, maksudnya ulama-ulama yang menafsiri Quran berdasarkan makna yang permukaan ya. Artinya bukan tafsir isyari, bukan tafsir yang bersifat mistik ya, sufistik, tapi tafsir yang biasa, tafsir ahli syariat ya. Itu Allahu nurus samawati wal ardi, artinya Allah itu seperti, Allahu ay kamitsli nuris samawati wal ardi. Allah itu seperti. Kenapa dikasih tafsir Allahu itu kamitsli nuris samawati wal ard, Allah seperti cahaya langit dan bumi? Karena Allah itu nggak mungkin cahaya, karena kalau Allah cahaya berarti Allah itu seperti cahaya-cahaya yang ada di bumi ini. Padahal Allah itu kan sifatnya mukhalafatul lil khawaditsi, mukhalafatuhu lil khawadits. Allah itu nggak sama dengan makhluknya. Cahaya itu makhluknya Allah. Kok Allah itu nurus samawati wal ard itu gimana? Itu nggak masuk akal itu. Sementara Imam Ghazali menyebut Allahu nurus samawati itu ya benar. Allah itu cahaya, bukan seperti cahaya. Nah, wahai santriku yang minta dikarangkan kitab Mishkat ini, mungkin kamu juga nanya-nanya, kenapa adanya cahaya itu fi dzatihi, atau fi bal wajha kaunihi, bahkan alasan adanya Allah fi dzati, di dalam zatnya Allah itu nurus samawati wal ard, cahaya langit dan bumi. Kamu mesti penasaran kan, kepo kan, kenapa kok Allah itu cahaya? Kenapa kok jenengan Kiai Imam Ghazali ini kok tidak menafsiri seperti para kiai-kiai yang lain, yaitu Allah itu seperti cahaya langit dan bumi. Wala yang bagi, dan tidak seyogianya an yakhfa, untuk samar ya, zalika ya, hal tadi itu ya, yaitu bahwa Allah itu adalah cahaya, bukan seperti cahaya ya. Kamu tidak boleh tidak tahu ya, tidak boleh kamu bodoh ngerti alaika, terhadap diri kamu, ba'da an arafta, setelah kamu tahu, annal haqqa, sesungguhnya yang benar ya, yang hak ya, atau annal haqqa, sesungguhnya ya, sesungguhnya yang benar, yang sungguh-sungguh ya, annau, sesungguhnya Allah, an-nur itu cahaya. Kan sudah diterangkan sebelumnya kamu bahwa ya, Allah itu ya cahaya, bukan seperti cahaya. Kemarin kan kalau mau diringkaskan keterangan yang sebelumnya itu, jadi cahaya itu kan bertingkat-tingkat, maratib, bertingkat-tingkat, berderajat-derajat ya, ada hierarkinya. Cahaya yang tingkat pertama yang paling rendah adalah cahaya ini, cahaya matahari, cahaya rembulan, cahaya lampu listrik, cahaya teplok ya, sentir dan selebihnya ya. Itu adalah cahaya tingkat pertama ya. Cahaya tingkat pertama ini itu cahaya yang bisa ya,
membuat sesuatu yang lain itu bercahaya atau terang ya, membuat sesuatu yang lain itu menjadi terang seperti lampu listrik ini kan, begitu ada lampu listrik itu membuat barang-barang di sekitarnya menjadi bisa dilihat ya, bisa dilihat. Itu cahaya tingkat pertama. Cahaya tingkat kedua adalah mata manusia ya, mata manusia. Mata manusia itu adalah cahaya juga. Kenapa? Karena di dalam mata manusia itu ada kemampuan untuk bisa melihat ya. Jadi kalau lampu itu cahayanya sekedar untuk bisa membuat yang lain itu terlihat, tapi lampu tidak bisa melihat. Karena itu derajat cahayanya lampu paling rendah ya kan? Jadi lampu itu bisa mencahayai yang lain, tapi dirinya sendiri tidak bisa melihat yang lain. Mata manusia itu lebih hebat, dia sendiri bercahaya dan bisa melihat yang lain ini ya. Mata manusia kan bisa melihat sesuatu. Listrik, cahaya listrik nggak bisa melihat dia. Dia memang bisa membuat yang lain terlihat, tetapi dia tidak bisa melihat. Mata manusia lebih unggul, dia bisa membuat atau dia bisa melihat sesuatu ya. Nah kemudian di atasnya lagi itu adalah mata berupa akal. Jadi cahaya listrik, mata manusia, kemudian di atasnya lagi adalah cahaya berupa akal manusia. Akal manusia ini cahayanya dahsyat sekali. Kenapa? Karena akal manusia itu selain dia bisa melihat sesuatu yang lain, akal itu bisa melihat karena mengetahui itu sama dengan melihat. Akal manusia itu bisa melihat barang-barang yang lain, sesuatu yang ada di luar dirinya, dan dia bisa melihat dirinya sendiri. Wah, kemarin kan diterangkan begitu kan. Jadi mata manusia itu melihat barang lain dan bisa melihat dirinya sendiri. Yubsiru ghairahu wa yubsiru nafsahu. Kalau mata manusia yang mata fisik ini, mata lahir, itu hanya sekedar bisa melihat, tapi dia tidak bisa melihat dirinya sendiri. Dengan tidak bisa melihat mata sendiri, nggak bisa. Tapi akal manusia itu bisa melihat yang lain dan bisa melihat dirinya sendiri. Karena itu martabatnya akal sebagai cahaya itu di atasnya mata lahir. Ya. Itu akal. Kemudian yang yang di atasnya lagi ada cahaya maha cahaya. Apa itu? Di atas akal manusia, yaitu cahaya yang menjadi sumber dari segala cahaya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu urutannya. Jadi cahaya listrik, mata manusia, akal manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kamu sudah tahu kan, ini kata Al-Ghazali, wahai santriku, itulah urut-urutan cahaya dari bawah sampai tangga yang paling atas. Jadi setelah kamu sudah mengetahui itu, kamu tahu sesungguhnya makna yang benar annal haqqo itu adalah bahwa Allah itu cahaya. Wala nura, dan tidak ada cahaya siwahu selain Allah. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kullul hari. Segala cahaya. Allah itu adalah cahayanya cahaya. Allah itu adalah kullul anwar. Seluruh cahaya ini ya Allah ya. Annahu, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala an-nurul kulliyu, adalah cahaya universal. Artinya cahaya dari seluruh cahaya ya. Cahaya universal, cahaya kulli, cahaya yang mencakup semua cahaya ini. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu bukan, jadi ayat Allahu nurus samawati wal ard itu bukan artinya Allah seperti cahaya, seperti tafsirnya para kiai-kiai yang lain. Kalau menurut Kiai Al-Ghazali, cahaya itu atau Allah itu ya cahaya. Sejatinya cahaya itu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada cahaya selain Allah. Kenapa begitu? Li'annan nura, karena sesungguhnya cahaya ibaratun adalah ungkapan amma dari sesuatu tangkashifu yang menjadi terbuka, menjadi jelas. Bihi, dengan ma ini al-asya'u adalah barang-barang. Cahaya itu kan intinya apa? Sesuatu yang membuat sesuatu yang lain menjadi jelas, menjadi kelihatan.
Listrik cahayanya membuat barang-barang di sekitarnya ini menjadi kelihatan. Matahari cahayanya membuat semua hal yang di bumi ini kelihatan. Dan begitulah inti cahaya adalah sesuatu yang membuat sesuatu terlihat. Itu adalah inti cahaya. Wa ala minhu. Dan nah ini puncaknya ini agak ngeluh sedikit ini. Wa ala dan lebih tinggi minhu dari cahaya yang biasa ini. Ya, cahaya biasa ini. Ma cahaya yang kasyifu yang menjadi tersingkap, menjadi terang, ya, sesuatu, ya maksudnya barang-barang, bihi dengan ma ini, walahu dan karena alasannya ma, yang kasyifu bihi walahu, sesuatu yang membuat sesuatu itu menjadi terang dan terlihat karena cahaya itu, ya, dan demi cahaya itu, bihi walahu. Ini istilah ini memang agak sedikit rumit untuk dijelaskan, ya. Jadi cahaya yang lebih dari adalah cahaya yang membuat sesuatu itu menjadi kelihatan disebabkan karena cahaya itu dan juga dikarenakan oleh cahaya itu. Jadi ada istilah bihi walahu. Jadi cahayanya Allah itu, maksudnya ini cahaya Allah ini, ya. Allah itu cahayanya adalah cahaya yang kualitasnya itu tadi itu bihi walahu. Bihi walahu. Dia membuat sesuatu itu menjadi terang benderang karena kekuatan yang ada pada dirinya sendiri. Bihi. Dan walahu, dan sesuatu yang lain itu menjadi terang karena cahaya itu, ya. Sementara kalau cahaya listrik ini bukan cahaya yang kualitasnya bihi walahu. Bukan. Kenapa tidak disebut bihi walahu? Karena listrik ini bercahaya karena ada sesuatu lain yang membuat dia bercahaya. Ada sumbernya. Cahaya listrik ini itu bukan bihi walahu. Karena dia tidak bercahaya karena dirinya sendiri. Dia butuh pencipta yang membuat dia bercahaya. Matahari itu cahaya yang membuat sesuatu yang lain menjadi terang dan terlihat bihi walahu. Segala cahaya selain Allah itu bukan cahaya yang kategorinya adalah cahaya yang bihi walahu. Bihi walahu artinya cahaya yang terang benderang karena dirinya sendiri, ya. Dan membuat sesuatu yang lain menjadi terang benderang karena dia. Itulah cahayanya Allah. Cahayanya Allah adalah cahaya yang kategorinya bihi walahu, ya. Atau yang kasyifu bihi walahu, mungkin karena masih ada kategori yang lain, ya. Jadi bihi walahu artinya adalah cahaya yang apa itu, saya salah ya. Bihi walahu artinya adalah sesuatu yang bercahaya karena dirinya sendiri, ya, dan menjadi sumber cahaya bagi yang lain seperti matahari, ya. Matahari itu kategorinya adalah bihi walahu karena matahari itu membuat rembulan itu menjadi bercahaya, ya. Rembulan sendiri kan tidak bercahaya pada dirinya sendiri. Cahaya rembulan itu berasal dari matahari. Jadi cahaya matahari itu cahaya yang kategorinya bihi walahu. Nah, wa a'la minhu dan lebih tinggi lagi minhu dari cahaya kedua, yaitu cahaya yang ma yang kasyifu bihi walahu adalah ma yang kasyifu, cahaya yang kasyifu yang menjadi jelas kelihatan bihi karena karena cahaya itu, ya. Yang kasyifu yang menjadi kelihatan barang sesuatu bihi karena cahaya, ya. Walahu dan oleh karena cahaya itu, wa min cahaya itu. Jadi kategori ketiga ini lebih tinggi lagi, bihi walahu wa minhu. Cahaya matahari, jadi mungkin kalau dibuat tingkatan-tingkatan ngeten nggih. Cahaya listrik ini atau cahaya rembulan, ya.
Kita mulai dari contoh rembulan. Rembulan itu bercahaya, tetapi cahaya rembulan itu cahaya yang datang dari luar, yaitu dari matahari. Jadi cahayanya rembulan itu adalah cahaya yang kategorinya adalah yang kasyifu bihi, yang kasyifu bihi. Dia membuat sesuatu yang lain bercahaya, ya. Dia bercahaya, tetapi cahayanya karena ada sumber dari ada cahaya yang bersumber dari yang lain, yaitu matahari. Itulah namanya cahaya yang kasyifu bihi. Matahari itu adalah cahaya yang kategorinya yang kasyifu bihi walahu. Dia bercahaya, ya, matahari sendiri bercahaya dan membuat sesuatu yang lain bercahaya. Jadi dia punya dua kekuatan. Rembulan cuma punya satu kekuatan saja, ya. Dia membuat sesuatu yang lain bercahaya, tapi dia sendiri tidak bercahaya. Itu yang kasyifu bihi. Matahari dia sendiri bercahaya dan menerangi yang lain. Itu yang kasyifu bihi walahu. Nah, yang di atas itu adalah sesuatu yang bercahaya, mencahayai yang lain dan menjadi sumber dari segala cahaya. Itu yang kasyifu bihi walahu wa minhu. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Itulah cahayanya Allah itu. Jadi intinya begitu. Intinya adalah Imam Ghazali itu, ajarannya tentang cahaya ini kalau kita baca atau ajarannya mengenai segala hal. Ini kalau jenengan peres. Inti ajaran Al-Ghazali dalam kitab Mishkatul Anwar ini, dan ini juga diikuti beliau, dipakai beliau di dalam kitab-kitabnya yang lain, misalnya seperti kitab Ihya, dalam kitab Al-Munqidh minadh dhalal yang sudah pernah kita baca, ya, puasa yang lalu, ya, puasa yang lampau, ya Mbak Admin, ya, kita yang puasa yang lalu itu baca Al-Munqidh minadh dhalal, ya. Nah, puasa ini kita baca karya Al-Ghazali, yaitu Mishkatul Anwar. Nanti puasa depan, ya, semoga kita masih diberikan umur sampai amin, puasa tahun depan dan depannya lagi, ya. Insya Allah saya akan baca karya Al-Ghazali yang lain, ya. Jadi nanti kita cicil lah. Pokoknya setiap bulan puasa baca Ihya plus baca karya Al-Ghazali yang lain, yang tipis-tipis supaya khatam segera, ya. Tipis tapi merupakan inti dari gagasan-gagasannya Al-Ghazali. Nah, ini kitab Mishkatul Anwar ini tipis, tetapi ini kitab yang dikarang di ujung usia Al-Ghazali. Dikarang setelah kitab Ihya, dikarang setelah kitab-kitab beliau yang lain. Jadi ini kitab penting banget nih. Ini tipis banget, mau segini aja. Tapi ini puncak dari karir Al-Ghazali sebagai ulama, intelektual, dan seorang sufi, ya. Nah, intinya ajaran Al-Ghazali ini ku marotib, hierarki, derajat-derajat. Itu inti atau salah satu fondasi penting di dalam gagasan beliau. Segala hal itu berderajat-derajat, berkelas-kelas. Segala hal itu tidak sama rata, berkelas-kelas. Misalnya manusia itu juga berkelas-kelas. Ada manusia umum, manusia khusus, manusia yang khususnya khusus. Ada awam, ada khusus, ada khususul khusus. Nanti juga begitu, puasa. Itu ada puasa orang umum, puasanya orang khusus, puasanya orang khususnya orang khusus. Zakat juga begitu. Tauhid, nah kalau kita baca dalam kitab Ihya, tauhid itu juga begitu. Ada tauhid orang biasa, tauhidnya orang khusus, dan tauhidnya orang yang khususnya orang khusus. Jadi itu salah satu fondasi penting di dalam ajaran beliau. Al-martabat atau marotib, hierarki, ya. Jadi kalau mau dibuat teori gitu kira-kira, jadi ini adalah semacam epistemologinya Al-Ghazali, ya. Jadi teori untuk melihat segala hal,
Ini epistemologi, ini teori beliau di dalam melihat semua hal. Cahaya juga berbagai martabat. Ya. Nanti apalagi segala hal itu berderajat-derajat. Fa'innal hakikiyah, karena sesungguhnya sesuatu yang hakiki, bukan yang majazi, ya. Minhu dari cahaya itu adalah ma cahaya yang kesifu, yang menjadi terang benderang sesuatu yang lain, bihi karena cahaya itu, walahu bihi disebabkan oleh cahaya itu kalau mau makna yang lebih persis ya, bihi disebabkan oleh cahaya itu, jadi cahaya itu menjadi sumbernya, ya. Walahu dan karena cahaya itu, ya. Wa minhu dan dari cahaya itu, jadi bihi, walahu, wa minhu, itulah cahayanya Allah itu. Walaisa dan tidak ada fauqahu di atas cahaya yang kategori ketiga ini, cahayanya Allah ini, nurun ada cahaya, ya. Minhu yang dari nur ini iktibas, minhu dari nur ini iktibasuhu, ya, mengambilnya atau sumbernya sumbernya cahaya, ya, wastimdaduhu dan asal usulnya cahaya. Jadi di atas cahayanya Allah tidak ada cahaya lain yang menjadi sumber dari cahaya-cahaya selebihnya. Tidak ada. Di atas cahayanya Allah tidak ada cahaya lagi. Cahayanya Allah itu cahaya yang paling cahaya. Cahaya yang paling cahaya. Baldzalika sebaliknya cahayanya Allah itu, atau baldzalika sebaliknya cahaya yang lain selain cahayanya Allah itu adalah lahu, atau baldzalika sebaliknya cahayanya Allah itu adalah lahu karena dirinya cahaya Allah itu, fi dzati di dalam zatnya cahaya, min dzati dari zatnya cahaya, li dzatihi karena zat cahaya itu sendiri, la min ghairi tidak dari selain cahaya itu. Nah, ngeluh ini sekarang ya. Jadi cahayanya Allah itu dari dirinya, untuk dirinya, dan karena dirinya, ya. Fi dzatihi min dzatihi li dzatihi, dalam dirinya sendiri bercahaya, ya. Dalam, dari, dan untuk, ya. Dalam, dari, dan untuk. Dalam dirinya Allah itu bercahaya, maksudnya dia sendiri bercahaya, ya. Di dalam dirinya sendiri juga cahaya, atau dari dirinya sendiri dia bercahaya, maksudnya cahaya yang lain itu berasal dari dirinya dia, ya. Lidzatihi, dan dia bercahaya karena dirinya sendiri, bukan karena sesuatu yang lain itu. Ya, ini sebetulnya intinya adalah jenengan itu dituntun oleh Al-Ghazali melalui ajaran tentang cahaya inti untuk memahami hakikatnya Allah sebetulnya. Hakikatnya Allah itu tentu hakikat yang sejauh yang bisa kita pahami, karena kalau hakikatnya Allah kita nggak tahu, ya, nggak tahu. Hakikatnya Allah kita nggak tahu. Karena kalau kita ikuti ya ajaran beliau sebelumnya itu kan sesuatu yang ada itu cahaya, al-wujud huwa nur. Sesuatu itu kalau ada itu bercahaya. Kalau dia ma'dum, dia tidak ada, dia gelap. Dengan wujud ini, jenengan itu dilahirkan oleh ibu jenengan ke dunia ini, jenengan lahir ke dunia ini, itu sendiri sudah namanya cahaya. Karena jenengan ketok, jenengan bisa dilihat orang itu, namanya jenengan itu ada, dan ada itu artinya adalah cahaya. Nah, jenengan tidak lahir di dunia ini, namanya jenengan itu gelap, karena jenengan tidak ada. Jadi wujud itu adalah cahaya. Nah, sesuatu yang wujud itu kan bertingkat-tingkat, karena itu cahayanya juga bertingkat-tingkat. Ballpoint ini wujud,
HP itu juga wujud, artinya ada. Kitab itu juga ada, komputer itu juga ada. Tumbuh-tumbuhan itu juga wujud ya. Air, ikan, semuanya itu tumbuh-tumbuhan itu semua wujud. Binatang itu juga wujud, manusia itu juga wujud, malaikat itu juga wujud, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga wujud. Jadi semuanya itu bisa dimasukkan dalam judul besar ya, namanya sesuatu yang ada, maujud ya. Mulai dari barang, tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semua judul besarnya sesuatu yang ada, bukan sesuatu yang tidak ada, karena maujud ya, semua itu ada. Nah, sesuatu yang ada itu adalah sesuatu yang bercahaya. Nah, karena sesuatu yang ada ini bertingkat-tingkat, Allah ada, manusia ada, binatang juga ada, tumbuh-tumbuhan juga ada, barang-barang berupa bebatuan, air, dan seterusnya itu juga ada. Tetapi kan adanya tidak sama. Maujudnya atau wujudnya Allah itu kan kualitasnya beda dengan jenengan itu. Sama dengan lampu listrik, itu semuanya bercahaya. Tapi kan tidak semua lampu listrik cahayanya sama. Ada yang 100 watt, ada yang 70 watt, ada yang 50 watt, ada yang 40, ada yang 25, 20, 15, sampai ada yang mendik-mendik cuma 5 watt. Itu pun sudah mau habis strumnya, macam-macam. Semua bercahaya, tetapi cahayanya itu berbeda-beda, degrinya, tingkatannya. Begitulah sesuatu yang maujud itu juga berderajat-derajat. Wujudnya binatang, atau wujud tumbuhan itu kualitasnya beda dengan kualitas wujudnya binatang. Nanti kualitas wujudnya binatang berbeda dengan kualitas wujudnya manusia. Wujudnya manusia itu lebih berkualitas daripada wujudnya binatang. Kenapa? Karena di dalam diri manusia ada namanya sesuatu yang luar biasa dahsyat, namanya an-nafsun natiqah, jiwa yang bernalar, namanya akal. Itulah mata yang sesungguhnya mata. Kalau mata lahir itu kan ya mata, tapi masih kalah dengan mata yang namanya an-nafsun natiqah. Karena kalau binatang itu punya mata, tapi matanya bukan mata yang an-nafsun natiqah. Manusia punya mata lahir, tapi juga punya mata batin, namanya akal. Binatang tidak punya. Karena itu wujudnya manusia itu kualitasnya lebih tinggi daripada wujudnya binatang. Nanti begitu juga wujudnya Allah itu di atas seluruh wujud yang lain. Oke, tangga-tangga kan, berderajat-derajat itu. Jadi begitulah ajaran atau gagasannya Imam Ghazali. Nanti ini menyiapkan semua kepada jenengan nanti untuk tiba ke inti acara. Intinya ini baru sambutan-sambutan pengantar, ini sambutan Pak RT, RW, ada sambutan dari Pak Camat, Muspika, ya gitu kan, pengajian di kamu kan dulu begitu. Kalau ada acara pengajian ada sambutan Ketua Panitia, sambutan Pak RT, sambutan Pak Lurah, Camat, Koramil, seterusnya. Baru setelah istirahat, makan-makan, acara intinya, nanti itu di pasal kedua. Acara intinya nanti adalah tafsir atau takwil atau makna dari ayat Allahu nurus samawati wal ard. Tsumma arafta. Ini apa nih? Ini belum acara inti ini. Tsumma arafta, kemudian mengetahui engkau anna hadza, sesungguhnya ini, yaitu artinya cahaya yang fi dzatihi li dzatihi min dzatihi. Nah, itu layat tasifu tidak kesifatan, tidak bersifat bihi dengan hadza illa nurul awalu, kecuali nur yang pertama. Nur yang pertama itu adalah nurnya Allah. Nur yang kedua adalah Nur Muhammad. Nah, tapi itu keterangan lain, itu panjang penjelasannya ya, enggak di sini. Nur yang pertama adalah nurnya Allah. Nur kedua adalah Nur Muhammad.
nur yang menjadi sumber nanti di bawah nur, di bawahnya nur setelahnya itu nanti sumbernya dari Nur Muhammad dari nurnya Allah ya. Tsumma arafta, kemudian sudah mengetahui engkau wahai santriku, annas samawati, sesungguhnya langit-langit ini, wal ardo dan bumi, masyhunatun itu dipenuhi, nuron cahaya, min tabaqatayin nuri, dari dua tingkatan cahaya. Ya. Jadi langit dan bumi ini penuh dengan cahaya. Cahaya dari dua jenis cahaya. A'ni, yaitu maksudnya aku Al-Ghazali, al-mansuba, nur cahaya yang dinisbahkan ya, ilal basari kepada mata, yaitu cahaya mata, wal basirati, dan cahaya berupa akal, mata batin. Ai ilal hissi, maksudnya kepada mata yang merupakan indera ini ya, al-his, wal akli, dan akal. Jadi langit dan bumi ini penuh dengan cahaya, penuh dengan cahaya. Karena apa? Karena ini maujud. Karena maujud. Segala sesuatu yang ada di alam raya ini, itu kan kategorinya sesuatu yang maujud. Dan ingat, ingat, ini ajaran penting kemarin itu. Sesuatu yang maujud itu bercahaya. Seberapapun kualitas cahaya, pokoknya kalau jenengan itu ada, sesuatu itu lahir, maujud di muka bumi ini atau di alam raya ini, baik itu berupa bakteri, virus, makhluk yang bersel satu, dan seterusnya, ya, sampai elemen-elemen yang ada dalam tabel periodik itu ya, kemudian naik lagi nanti ke organisme-organisme berupa bakteri, virus, dan seterusnya, sampai kepada tumbuh-tumbuhan dan segala macam binatang, manusia, semuanya itu adalah bercahaya. Karena apa? Karena dia ada. Jadi sesuatu yang maujud itu bercahaya. Cuma cahayanya berbeda-beda ya. Nah, jadi alam raya ini itu berisi penuh masyhunatun nuron ya. Yang penuh dengan cahaya. Nah, cahaya di sini itu dua tingkatan. Ada cahaya berupa cahaya yang bisa cahaya yang terkait dengan hal-hal yang material, yang zahir. Jadi cahaya yang terkait dengan mata manusia ini ya. Mata manusia ya. Jadi itu adalah cahaya tingkat pertama. Tingkat kedua adalah apa, Mbak Admin? Oh ya. Jadi itu cahaya yang tingkat pertama. Yang kedua adalah cahaya yang berkaitan dengan akal. Cahaya yang terkait dengan mata batin manusia. Itu cahaya tingkat kedua. Cahaya tingkat kedua ini berupa apa? Berupa pengetahuan, berupa, jadi cahaya yang isinya bukan cahaya lahir, cahaya fisik, cahaya material, ya, seperti cahaya lampu dan seterusnya. Ini cahaya yang material, cahaya yang kelihatan. Ada cahaya yang berupa sesuatu yang tidak material, sesuatu yang berupa konsep, berupa ide, berupa gagasan, berupa ilmu, yang itu hanya bisa dicapai, bisa dilihat oleh mata yang namanya mata batin, yaitu akal manusia itu. Oh, ini khotimatun ini panjang ini ya. Ya udah, sekira selesai dulu sekian amal basoriyu, kita baca besok ya. Ini ada pesan supaya saya ngajinya nggak lama-lama karena habis sakit apa kemarin. Pada khawatir tuh kemarin saya agak cemas karena asam lambung saya naik dan terawih hampir aja saya nggak kuat itu ya. Baik, malam ini sudah membaik. Sekarang kita teruskan dengan ngaji Ihya ya. Wallahu a'lam bishawab.